ziyadah maliyah, ditambah bentuk hartanya dalam bentuk fisik. Dia ada rezeki, pandai bersyukur. Hari ini diberi kesempatan membangun satu rumah, besok diberi lagi kemampuan membangun rumah yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin, para jemaah salat kami yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama kembali menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena sampai pada bulan Ramadan yang ke-6, ya Pak Bu? 5, 6 Bu? 6 silakan ya. Jadi lah kilo seperampe seperlima. Jadi malam ke-6 ini kita bersama-sama masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan dan kemudahan-kemudahan, sehingga walaupun hujan labe, sedikit badai tadi, tapi alhamdulillah kita sama-sama masih diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki dan memainkan tangan kita beribadah bersama-sama ke masjid yang sama-sama kita cintai. Layu sia-sia sadanya Pak Ibu. Alhamdulillah. Lah buku tadi Pak Ibu. Lah kanyang paruh. Tapi yang lalu Ibu. Jadi biasanya kalau sudah makan kanyang, hari dingin-dingin, palalok biasanya sebagian. Apalagi yang ibu bersanda-sanda kan. Dia hati-hati Bu, jangan sampai terlalu kalau dalam pantauan nanti kamera YouTube-nya nanti jalan kan. Ibu terlalu nampak yang kameranya kan. Jadi alhamdulillah Bapak. Kemudian kita sampaikan dulu salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, pada malam ke-6 ini judul tausiah kita adalah syukur nikmat. Apa Dedek? Syukur nikmat. Yang mencatat, Dedek mencatat pakai apa Dek? Anak kami mencatat pakai pena ya, jangan pakai mulut Jadi mencatat tidak boleh pakai mulut. Fokus mencatat, biar nanti anak-anak Bapak nanti ada catatannya, bisa nanti penambah pengetahuannya. Jadi malam hari ini kajian tausiah kita adalah tentang syukur nikmat. Ayat yang saya bacakan tadi ini sebagai dasarnya itu ayat yang sering kita dengar,
adalah Al-Quran surat Ibrahim ayat nangka 7. Itu biasanya kalau para ustadz baca itu syukur nikmat, ini diantara salah satu ayat yang dijadikan rujukan. Firman Allah dalam ini, kita ulang balik ayatnya buat Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum. Dan Tuhanmu, atau ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan. Ini sebenarnya ayatnya adalah ketika Musa menyampaikan kepada umatnya. Jadi ingatlah ketika Tuhanmu telah memberikan sebuah maklumat atau memaklumkan. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, la azidannakum, akan aku tambah nikmat itu. Wala in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu kufur, engkar, tidak mau bersyukur atau tidak pandai bersyukur sesuai dengan yang apa aku inginkan, nanti kita akan bahas bagaimana cara bersyukur Ibu apa. Kalau kamu tidak bersyukur atau engkar atau kufur, inna azabi, itulah sesungguhnya azabku la syadid, sangat pedih. Ini ayatnya sangat jelas sebenarnya. Jadi orang bersyukur ditambah, ini sama dengan reward. Kalau dia kufur, diberikan punishment istilahnya, diberikan hukuman. Inna azabi lasyadid. Ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Di antara ulama Ibu Nafa ada memahami penafsiran ayat itu, apa makna ditambah nikmat itu, apalah maknanya azab Allah pedih. Makna la azidannakum dengan makna azabil syadid. Ada dua makna la azidannakum, penambahan nikmat. Berarti kalau orang kau bersyukur, pandai dia bersyukur, ditambah nikmat dalam dua macam bentuk. Ya Pak Ibu ya? Ibu masih menangah Bu? Masih. Barang ditambah tadi nikmatnya macamnya Bu? Dua macam ya. Jadi orang bersyukur tuh ditambah nikmatnya dalam bentuk dua macam. Ini dalam diantara pemahaman para mufassir. Yang pertama apa namanya? Ziyadah maliyah. Ditambah bentuk hartanya dalam bentuk fisik. Berarti orang kalau dia pandai bersyukur, ditambah hartanya maliyah itu dalam bentuk fisik. Contohnya Bapak, dia ada rezeki, pandai bersyukur. Kalau hari ini mungkin rezekinya dia dapat satu hari 100.000, bisa dalam bentuk besok 200.000. Pandai dia bersyukur, hari ini diberi kesempatan membangun satu rumah, besok diberi lagi kemampuan membangun rumah yang kedua. Hari ini dia bisa membeli satu mobil, pandai dia bersyukur, besok diberikan kemampuan oleh Allah membeli mobil yang kedua, ketiga, keempat, sampai ke 10. Baik Bu, lah pada seorang atau di rumah Bu? Lah 2 orang, 3 orang Pak ya. Ini bentuknya. Tabangun rumah cie, dapat 2 yang kado. Nah, tabali onda cie, dapat yang kado. Termasuk di sawah ladang, kini pendapatannya 1.000 kambui, besok menjadi 1.500. Jadi bentuk fisik yang dapat dilihat oleh mata. Itu yang nampak ada. Maka nampak kadang sepulang tuh batambah jodoh sakinya tari. Kini beli kulkas, besok beli TV, beli parabola, beli oto, beli apa Ibu? Beli pesawat terbang dan sebagainya. Itu gambar. Nah, jadi bentuk yang pertama yang namanya ziyadah maliyah. Yang penambah nikmat yang kedua
ini yang lebih penting, namanya ziyadah ruhiyah. Orang kalau pandai bersyukur, ditambah ketenangan batin atau jiwanya. Nah, pandai dia bersyukur, makin hari makin tenang, makin damai, makin bahagia hatinya. Kira-kira buat apa? Mana lebih pada lu yang pertama kedua tadi Ibu? Berbentuk fisik harato atau masalah yang batin ketenangan jiwa tadi, mana para lu Ibu? Keduanya. Jadi yang pertama adalah tadi bentuk fisik, yang kedua penambahan ketenangan jiwa. Makin hari makin damai. Tidak ada bacakak jauh suami istri, tidak ada masalah jauh anak-anak. Kalau pun ada persoalan Ibu, itu bisa diselesaikan dengan baik. Sedang babuko sanang mati awak baik. Ibu apa tadi babuko le basang-sanang juga Bu. Lain. Tidak ada bacakak apa kalau babuko anak. Kok asin sambar dan sebagainya. Karena orang bersyukur. Sama anak lain nama-nama babuko Bu. Tidak ada anak bercakap tadi babuko. Seorang minta kola, seorang minta onde-onde, seorang minta cindua kan. Barabunya. Tapi kalau sekedar berkelahi dia itu bertengkar sekedar batasnya tidak apa-apa. Tapi yang masalah ini anak. Mengambuk seorang menangis, tidak mau babuko kan. Dan anak menangis, rupanya udahnya mengambuk lah gitu. Udah minta sambal jari yang bubuk, sambal apa kan? Sambal tempe ini di antaranya. Ah. Sambalnya asin. Ya maklum lah Pak, Ibu kan babuku kan juga enggak marah rada rasa dah kan. Asin, nah, itu di antaranya. Jadi diberikan ketenangan hati. Nah, lalu apa makna azab pedih itu? Wal in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita dia kufur, ingatlah azabku pedih, kata Allah. Ini kebalikan dari yang dua tadi. Bagaimana bentuk azab pedih itu? Yang pertama binuksanin maliyah. Allah kurangi haratonya dan ado. Nah, kalau rumah tadi dua nampak fisiknya tinggal cek lagi. Kok auto tadi ada 10 buah travelnya, ini jalan contoh berapa? Tabrakan hancur, tinggal 5, tinggal sampai habis. Kalau makin manggalehnya bangkrut galehnya dan sebagainya. Ini barangkali nih contohnya. Jadi Allah ini bentuk binuksanin maliyah. Allah kurangi harta yang ada. Ada tanah 2 tumpak, tajua tanah itu. Ada rumah 3 sampai tajua rumah itu. Habis. Ini makna binuksanin maliyah. Nah, itu awal yang bisa interpretasi dulu. Lalu bentuk yang kedua kebalikan tadi, yang lebih semena lebih parah. Allah azab dalam bentuk binuksanin ruhiyah. Allah kurangi kenikmatan batinnya. Adapun hartanya banyak, tapi harta bukan menyenangkan dia, hartanya menjadi budak bagi dia. Yang menyebabkan tidak tenang dari hati. Dia disiksa, diazab oleh hartanya. Karena Allah cabut tadi ketenangan batinnya. Dia lalu-lalu dah mulai Pak Ibu. Laku sabale masih memikir menerawang. Ini harato tu amin di pasar, di kadai, jangan dibongkar orang. Ndak lalu deh Bu. Pak. Jam 2 balik hari, tapi kia kok kendaraan berjalan semua mobil-mobilnya di jalan. Ndak lalu. Jam 1 hari tidak memikirkan harta-harta, memikirkan harta terus. Inilah Bu, orang-orang yang diazab oleh Allah, dicabut kenikmatan batinnya, hartanya tidak bermanfaat, bahkan menjadi budak bagi dia. Inilah diantaranya. Mudah-mudahan kita tidak tergolongkan. Nah, lalu Ibu apa? Ba'a caranya bersyukur. Ini kajian penutup awal. Ulama Ibnu Qudamah menyatakan Ibu apa? Seseorang dikatakan bersyukur kalau terpenuhi 3 hal padanya. Nah, jadi cara bersyukur ada 3 bantuan. Yang pertama namanya asyukru bil qalbi, bersyukur dengan hati. Nah, itu cara bersyukur. Bahasa bersyukur hati itu ketika dapat nikmat dari Allah, dapat rezeki dari Allah, termasuk
yang nampak ataupun yang tidak nampak, badan sehat, mata sehat, telinga sehat, pernafasan masih sehat, semua ini nikmat tersebut. Padahal tidak bisa kita hitung. Jadi awak pun tidak bisa menghitung nikmat Allah. Allah Jalla dalam ayat lain, di dalam surah An-Nahl ayat 18 dikatakan oleh Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Kalaulah kamu mencoba menghitung nikmat Allah yang diberikan kepadamu, pasti tidak bisa menghitungnya. Ya Pak Ibu, jangankan nikmat 1 jam, nikmat per detik aja kita tidak bisa menghitungnya. Nah, coba tahan tak doang wak sadar tiap Bu. Bisa mati wak sekali Bu. 2 detik. Tidak bisa kita bernafas. Ini di antaranya. Nikmat mata ini per detik mata yang kita gunakan. Karena engkau tidak sadar. Tahu beko sadar mata itu diberikan Allah nikmat itu kalau wak lihat mata itu beko tak cabuaknya atau sakit mata barulah wak tahu iyo banagadang guna mataku. Baru bersyukur. Tahu wak guna talingo kalau lah sakit talingo itu. Tahu wak tangan tu gadang gunanya ketika lah sakit atau ketika beko main-main ke rumah sakit nampak ada orang rumah sakit mata ya Pak, matanya lah katarak, lah rabun dan sebagainya. Barulah pandai bersyukur. Bahkan kadanglah mati orang kenapa? Karena kita masih juga lalai, tidak bisa mengambil pelajaran dengan kematian seorang, kita masih hidup. Jadi cara syukur pertama namanya asyukru bil qalbi, bersyukur dengan hati. Bagaimana caranya? Mengakui dan meyakini kalau semua nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak Ibu. Jadi itu cara yang pertama, dari hati dulu, wa yakini bahwa kalau ada dapat nikmat, satu nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tambah rezeki itu izin Allah. Nah, sehat badan dari rezeki itu semua dari Allah. Bukanlah karena kepandaian kita. Jadi keyakinan. Itu yang pertama. Kita percepat ya, Bro. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Nah, kalau tadi syukur dengan hati, meyakini, karena kita harus yakin karena semua nikmat itu dari Allah. Juga ada ayat lain, An-Nahl 53, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa saja yang kamu dapatkan dari nikmat Allah, itu semuanya adalah dari Allah. Apa saja nikmat yang kamu terima, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka cara yang kedua adalah asyukru bil lisan. Bagaimana caranya lisan kau bersyukur? Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya Pak Ibu? Kalau dapat nikmat apa dibaca? Alhamdulillah. Sudah berbuka apa baca? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Jago lalu bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Banyak. Puji Allah, syukur alhamdulillah. Nah, jangan mudah. Nah, ini harus mudah lidah kita bersyukur. Yang terakhir, bersyukur dengan menggunakan nikmat Allah itu untuk beramal saleh dan tidak untuk berbuat dosa. Nah, kalau gunung mato, tanda syukur awak, gunung malia yang dibenarkan. Jangan celak-celak guna waktu untuk mubazir cuma celak kadang-kadang YouTube ya Pak. Apalagi puasa kan, tak celak mereka aurat-aurat yang tak benar. Itu hilang nilai puasa ini. Mubazir, buka media sosial, hati-hati menggunakan mata. Karena melihat dengan pandang syahwat di antara satu yang merusak nilai pahala puasa. Telinga juga yang baik, nah termasuklah seluruh badan kita gunakan untuk beribadah. Jadi buat Bapak sekarang ini tarwih, salat, ini bentuk syukur badan awak sebagai tanda kita syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa yang akan kita sampaikan kajian tausiah kita dengan harapan tadi mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur, pandai bersyukur. Jadi kalau seandainya pandai bersyukur kepada Allah, gunakan nikmat itu di jalan Allah, jangan gunakan nikmat yang Allah berikan itu, harta yang diberikan itu kepada jalan kemungkaran atau berbuat dosa. Gunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
harta yang ada pada kita, nikmat yang ada pada kita ini ditambah oleh Allah. Hendaknya Pak Ibu, bukan dikurangi atau kita diazab nanti. Dan yang terpenting, mudah-mudahan hati kita ini selalu diberikan ridha Allah, ditenangkan, diberi kebahagiaan, tidak disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham Pak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Perbanyak maaf kalau ada yang kurang berkenan kami akhiri. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.